Selamat siang, yang terhormat kepada Ibu Direktur dan juga calon investor dari PT Rekadaya Lens. Saya hormati juga Ibu Nabila Rizky Ahdiah yang selaku dari manajer operasional PT Rekadaya Lens. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah dapat meluangkan waktunya untuk mengikuti meeting pada siang hari ini dengan perusahaan kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Enjia Marfatusari, selaku Ketua Departemen dari PT Ground Handicraft. Dan di sini saya bersama dengan Ibu Septiana Putri Anggraini, selaku owner dari PT Ground Handicraft itu sendiri. Izinkan saya untuk menjelaskan mengenai profil dari perusahaan kami. PT Ground Handicraft. PT Ground Handicraft adalah perusahaan fashion pada kategori tas anyam plastik yang bermetamorfosis menjadi tas fashionable. Untuk produksi tas anyaman plastik ini, kami memiliki 300 orang penganyam yang tersebar di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dalam sehari, kami bisa memproduksi 300 sampai 500 tas. Satu tas anyaman plastik dibanderol secara eceran mulai dari Rp50.000 sampai dengan Rp200.000 tergantung ukuran dan tingkat kesulitannya. Namun, untuk para agen, reseller, dan distributor tentu saja mendapatkan harga yang lebih murah dari kami. Sebelum omset yang kami dapat hanya 11 juta saja, dan sekarang omset yang kami dapat meningkat hingga 100 juta mulai dari Agustus 2020 kemarin. Saya, Ibu Septiana Anggraini, mendirikan usaha ini untuk memberdayakan keluarga prasejahtera agar bisa membantu mereka menambah penghasilan apalagi di masa pandemi saat ini. Untuk pemasaran produk kami, yaitu dengan merek Ground Handicraft, dengan bahan plastik kaca, berbentuk oval, bulat, kotak, persegi panjang, dan lain-lain. Untuk kualitas pada produk kami, yaitu akan selalu memberikan kualitas yang terbaik kepada konsumen. Anyaman yang dihasilkan sangat rapi dan penuh ketelitian dalam menganyam. Untuk motif yang kami berikan yaitu bermacam-macam dan memiliki tingkatan kesulitan yang berbeda-beda. Jenis-jenis produk dari produk kami yaitu tas kecil untuk anak-anak, tas sekolah, tas untuk ibu rumah tangga, tas untuk remaja, dompet, tas belanja, dan tas untuk acara seni, dan lain-lain. Dan berikut adalah harga produk pada brand kami, yaitu tas ukuran kecil dengan harga 50 sampai 65.000. Yang kedua, tas ukuran sedang 50.000, 70.000 sampai 100.000 rupiah. Tas ukuran besar 130.000 sampai 200.000 rupiah. Dompet dengan harga 40.000 sampai 60.000 rupiah. Tas sekolah 75.000 sampai 180.000, dan tas belanja yaitu 40.000 sampai dengan 55.000 rupiah. Yaitu dengan tempat kita menggunakan 2 saluran distribusi untuk mempermudah dan memperkenalkan pemasaran dan menghemat biaya dan waktu kami. Yaitu yang pertama menggunakan saluran distribusi langsung, yaitu dengan langsung konsumen langsung datang ke toko. Dan yang kedua yaitu menggunakan saluran distribusi tidak langsung, yaitu menyalurkan barang kepada reseller atau melalui online shop. Target pasar kami yaitu anak-anak, remaja, dan dewasa. Untuk promosi produk kami melalui media online dan media offline. Untuk media online-nya, kita memasang iklan dan berbagai situs sosial media seperti website, Facebook, Instagram, blog, Twitter, dan lain-lainnya. Untuk offline, kita membuat advertensi cetak, surat kabar atau majalah, dan translate, yaitu buletin atau stiker. Untuk analisis SWOT,
pada perusahaan kami, yaitu terdiri dari 4, yaitu yang pertama yaitu strength, produk yang nyaman dan modis, tempat yang strategis yaitu di daerah kota, dilengkapi dengan pernak-pernik yang menarik. Yang kedua yaitu weakness, proses pembuatannya cukup lama, perawatan cukup susah, segmen pasar yang kecil karena tidak semua orang menyukai tas sejenis ini. Yang ketiga yaitu opportunity, masih jarang atau sedikit yang mempunyai usaha tas anyaman plastik. Daya tarik anyaman yang kreatif, inovatif, serta modis memiliki kesempatan besar untuk menguasai pasar baik nasional maupun internasional. Yang keempat yaitu trade, munculnya pesaing baru yang memiliki produk yang sama atau produk yang lebih berkualitas. Yang kedua yaitu produksi dengan menggunakan tenaga manusia akan mengancam kurangnya target produksi. Sekian dari presentasi dari perusahaan kami. Berikutnya untuk Ibu Septiana selaku owner dari PT Ground Handicraft akan menambahkan penjelasan sedikit terkait rencana-rencana dalam perusahaan kami. Untuk Ibu Septiana, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Enzi yang sudah memberikan penjelasan sedikit tentang perusahaan kami. Dan selanjutnya saya akan memberikan bagaimana tentang rencana yang ingin kami jalankan selanjutnya. Yaitu saat ini kami memiliki rencana untuk memperkenalkan produk kerajinan tas anyaman tidak hanya di Pulau Jawa dan Bali, tetapi sampai ke pasar internasional. Namun jika barang dikirimkan dari Pulau Jawa hingga menyebar ke mancanegara, maka akan membutuhkan biaya distribusi yang cukup tinggi. Sehingga pada pertemuan ini, maksud dan tujuan saya untuk mengundang PT Rekadaya Land adalah untuk mengajak dan memohon kerjasama pada PT Rekadaya Land selaku investor untuk membantu pendanaan pembangunan pabrik baru tas anyaman di negara Singapura. Maka dari itu, kami ingin mengajak Ibu sekalian untuk bernegosiasi agar mendapatkan kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan untuk kedua perusahaan. Baik, terima kasih kepada PT Ground Handicraft yang sudah memberikan kesempatan untuk kami untuk bekerja sama dalam proyek ini. Tetapi bisakah Anda untuk menjelaskan kembali alasan mengapa kami harus bekerja sama dengan perusahaan Anda? Baik, izinkan saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Naila, yaitu perusahaan kami sudah beroperasi sejak tahun 2017 dan dalam 3 tahun terakhir kami melihat adanya potensi besar bagi perusahaan kami untuk melakukan ekspansi bisnis ke mancanegara. Dengan perkembangannya, pasar dan juga adanya peluang terhadap produk kami yang cukup tinggi, kami harap kami dapat membuka pabrik pertama di mancanegara dan meraup keuntungan yang lebih besar melalui proyek ini. Baik, saya cukup kagum dan sangat mengapresiasi PT Ground Handicraft dalam melakukan operasional dan mempertahankan usahanya selama 6 tahun ini. Ini merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa tentunya dalam melakukan ekspansi dan peningkatan kualitas produksi sebuah perusahaan akan memerlukan anggaran yang begitu besar, sehingga saya ingin mengetahui berapa estimasi anggaran yang dibutuhkan perusahaan Anda. Mungkin dapat kembali dijelaskan? Baik, kemarin saya sudah mengutus Ibu Enzi untuk mengirimkan rincian anggaran kepada Ibu Nabila melalui email. Dan di sini saya akan menjelaskan kembali. Dan kami mohon agar Ibu dipersilakan sambil melihat file laporan yang saya kirimkan. Jadi, ini adalah rincian kebutuhan modal untuk proyek pembangunan pabrik baru PT Ground Handicraft di Singapura. Perkiraan modal yang kami keluarkan dalam proyek ini sebesar 1.890.000.000 rupiah dengan estimasi perolehan laba per bulannya adalah sebesar 1.110.000.000 rupiah
Dan kami mengharapkan bantuan modal dari perusahaan Ibu sebesar 2 miliar. Bagaimana Ibu? Apakah ada hal yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Baik, maaf saya izin menanyakan, keuntungan apa yang akan didapatkan PT Reka Daya Land apabila bergabung dan menginvestasikan sejumlah dana pada proyek perusahaan Anda? Baik, Ibu Nabila, saya akan menjelaskan keuntungan yang bisa didapatkan jika perusahaan Ibu dari PT Reka Daya Land berinvestasi kepada perusahaan kami sebesar 2 miliar, maka estimasi kami dalam 4 bulan akan menerima modal balik sebesar 100%. Baik, lalu bagaimana untuk penawaran pembagian laba setiap bulannya? Kami menawarkan persentase pembagian laba sebesar 30% pada perusahaan PT Reka Daya Land sehingga mendapatkan laba senilai Rp353.500.000 per bulannya. Bagaimana, Bu? Baik, terima kasih untuk penjelasannya kembali. Selanjutnya, keputusan akan saya berikan kepada Ibu Naila. Silahkan, Ibu. Baik, menurut saya untuk tawaran yang Anda berikan sangat menarik dan saya pikir estimasi balik modal setelah 4 bulan merupakan perkiraan yang cukup cepat dan saya rasa kami setuju terkait pembagian laba karena kesepakatan ini dapat memberikan feedback keuntungan untuk kedua perusahaan ini. Terima kasih Ibu Naila yang sudah berbesar hati untuk menyetujui investasi di perusahaan kami. Baik, terima kasih kembali Ibu Septi sudah mempercayakan kami ikut berkontribusi dalam proyek ini. Baik, hasil dari pertemuan hari ini sudah memenuhi titik temu yang mana PT Reka Daya Land sepakat untuk menyuntikkan dana atau investasi di PT Groundback sebesar 2 miliar. Sebelum mengakhiri meeting pada siang hari ini, dimohon kepada Ibu Septiana dan Ibu Naila menandatangani surat perjanjian yang sudah saya kirimkan melalui email. Baik, Ibu Enji. Untuk berkas yang perlu ditandatangani akan segera kami kirimkan melalui email. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Naila dan juga Ibu Nabila yang sudah bergabung dalam meeting siang hari ini. Semoga proyek yang kita jalankan dapat berjalan lancar dan membuahkan hasil yang maksimal untuk kedua perusahaan. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada Ibu Septi dan Ibu Enzi. Semoga perusahaan kita dapat bekerja sama untuk proyek-proyek selanjutnya. Pasti Ibu Naila. Baik, demikian pertemuan terkait pembahasan proyek pembuatan pabrik yang dilakukan bersama PT Reka Daya Land sudah selesai. Izinkan saya untuk menutup pertemuan pada siang hari ini, dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu, pikiran, dan juga tenaga yang sudah dikeluarkan untuk membahas proyek ini. Berikan aplaus untuk kita semua, semoga apa yang kita inginkan sama-sama tercapai.